Salam saudara terkasih dalam Yesus. Pada hari ini kita jumpa dalam renungan harian Embun Pagi. Biarlah setiap hari kita dituntun oleh firman Tuhan dan kita menjadi meneguhkan iman melalui taburan firman Tuhan yang menyegarkan kita setiap harinya. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Efesus 4 ayat 32. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Tapi gumonanma burju jana lambok hamu sama hamu, bope namarsisesaan salah, songon panyesa ni debata, di dosan munu marhite-hite Kristus." Dalam bahasa Indonesia, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus yang telah mengampuni kamu." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus mengingatkan kehidupan orang-orang Efesus adalah kehidupan yang baru, sehingga disebut dengan hidup baru. Hidup baru adalah meninggalkan kehidupan yang lama, yang dimana kematian ada di dalamnya. Tidak bertumbuh secara spiritualitas, tidak bertumbuh secara iman, dan tidak bertumbuh secara perilaku. Yang ada di dalamnya adalah kebencian, caci maki, kemudian hujat, dan yang mementingkan diri sendiri. Namun orang yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang baru, yang suka terhadap perdamaian, bukan permusuhan, yang suka terhadap menolong, bukan untuk membinasakan orang lain. Secara khusus pada firman Tuhan kali ini, ada beberapa hal yang diingatkan oleh firman Tuhan yang harus dihidupi sebagai orang percaya. Dikatakan adalah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Keramahan. Orang yang ramah adalah orang yang memberikan hatinya untuk orang lain. Orang yang menyiapkan dirinya agar menjadi bahagian daripada orang lain dari luar dirinya. Sehingga dengan keramahan ini sesungguhnya kita menjadi lebih dahulu untuk memberi hormat kepada orang lain daripada kita dihormati. Memberi kasih sayang kepada orang lain, bukan untuk menanti kasih sayang. Oleh karena itu, keramahan adalah menjadi salah satu ciri daripada orang percaya. Karena dengan keramahan itu, maka dia membuka dirinya agar menjadi ada orang lain di dalam hatinya dan di dalam tindakannya. Yang kedua, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Penuh kasih mesra adalah kasih di dalam kehidupan kita harus menjadi tampil lebih baik. Artinya, kehidupan orang percaya itu nampak dari kasih yang dia curahkan setiap harinya. Dia hidup penuh kasih, dia bertutur kata penuh dengan kasih, dan apa yang dilakukannya adalah merupakan tindakan kasih. Kasih mesra di sini adalah di mana tidak ada celah untuk hati kita menjadi menyakiti dan tersakiti. Kita memahami orang lain sebagaimana mereka ada, dan kita juga berupaya untuk memberikan diri kita untuk orang yang membutuhkan kita dan orang yang di sekitar kita. Kemudian dikatakan mengampuni. Orang yang percaya itu adalah mengampuni, bukan mendendam. Orang yang percaya itu adalah selalu memberikan pengampunan dari dalam dirinya, sehingga tidak ada seorang pun di dalam hatinya yang menjadi sumber kemarahannya. Namun dia selalu melihat orang lain dari perspektif orang lain. Artinya, dalam kehidupan sebagai orang percaya, mari mengampuni. Jangan engkau mengingat kesalahan orang lain,
Karena memang kesalahan kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Yesus Kristus, dilupakan oleh Tuhan kita, agar kita bisa berdamai dengannya, sehingga kita memiliki komunikasi yang baik dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, di dalam berbagai kegiatan yang akan kita jalani, kita harus menjadi orang yang ramah. Mari terlebih dahulu menegur, bukan untuk menjadi ditegur. Mari terlebih dahulu untuk menyapa orang yang di sekitar kita, bukan untuk menunggu untuk disapa. Mari berikan senyum kebahagiaan bagi orang lain, sehingga senyum kebahagiaanmu itu menjadi mengalir bagi mereka, dan mereka juga merasakan sukacita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi ramah, kemudian mengasihi. Artinya kehidupan kita bersumber daripada Kristus Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, memahami keterbatasan dan kekurangan kita, kemudian mengangkat kita dari kepada kelemahan itu untuk menjadi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang mengampuni. Mari cepat melupakan kesalahan orang lain, namun lama untuk mengingat kebaikan orang lain. Mari kita menjadi seorang yang cepat untuk melupakan apa yang kurang, namun tetap mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat oleh orang kepada kita. Dengan demikian, kita menjadi orang yang suka mengampuni. Karena memang sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa yang sudah kita perbuat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita daripada kesalahan dan keterbatasan itu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sepanjang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan hidup berdamai dengan setiap orang. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas teguran firman, mengingatkan kami agar kami menjadi hidup sebagaimana Tuhan inginkan, yaitu hidup mengasihi, hidup mengampuni, dan di dalam kehidupan kami penuh dengan keramahan. Jadikan firman ini menjadi bertumbuh, berakar, dan menjadi berbuah dalam hidup kami. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, Tuhan segarkan imannya, Tuhan tuntun hatinya. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini, apabila mereka sakit, Engkau jamah obat, Engkau jamah tubuhnya, dan Engkau angkat sakit penyakit. Apabila ada orang yang bergumul dengan berbagai persoalan yang tumbuh, biarlah melalui firman ini disegarkan, dikuatkan, sehingga menjadi mengingat kasih karunia, mengingat pengampunan, dan hidup di dalam keramahan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus.